Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Anggreni, jurusan PGSD, kelas 3C, NIM 222720078. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Dr. Ujang Jamaluddin MSI MPD dengan materi Konstitusi Negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat selalu dan semangat pada pagi hari ini. Nah, jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Nah, tahukah kalian pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai apa? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai Konstitusi Negara. Nah, sebelum memulai belajar, lebih baik kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Nah, kita mulai berdoa. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa. Ya, berdoa dimulai. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, anak-anak. Ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaan
ke materi anak-anak. Nah, setelah kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, apakah kalian sudah semangat? Nah, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Yuk kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum memasuki materi yang utama, Ibu akan menjelaskan hubungan antara negara dengan konstitusi. Seperti yang diketahui, negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, setiap masyarakat yang menjadi anggota dari suatu negara harus tunduk pada kekuasaan negara. Nah, sebaliknya, negara juga memiliki kewajiban tertentu terhadap masyarakat agar pemerintah negara yang memiliki kekuasaan untuk mengatur masyarakat tidak bertindak seenaknya. Nah, maka akan ada sistem aturan yang akan mengaturnya. Nah, sistem aturan tersebut menggambarkan peningkatan dari aturan yang paling tinggi sampai pada aturan yang paling rendah. Nah, konstitusi atau undang-undang dasar dengan konstitusi itu diharapkan organisasi negara terdapat dengan baik. Nah, kita masuk ke materinya ya. Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu negara. Nah, sebelum itu negara kita itu negara Indonesia kan anak-anak? Iya, jangan sampai salah. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, negara merupakan organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan berdaulat yang mengatur kehidupan masyarakat. Disebut negara, merupakan konstitusi yang diciptakan oleh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di dalam itu ada materi selanjutnya ada unsur-unsur negara. Nah, di dalam unsur-unsur negara ada 3 komponen sampai ya. Nah, itu sendiri terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Nah, pengertian dari penduduk itu sendiri adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara dalam maksud untuk menetap. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya sementara waktu dan bukan dalam maksud untuk menetap. Nah, yang kedua ada pemerintah yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat artinya pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dengan kedaulatannya. Pemerintahan berhak mengatur negara sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan bersifat permanen, asli, tidak dapat dibagi-bagi dan tidak terbatas. Nah, yang ketiga ada wilayah. Wilayah dibatasi dan itu sendiri ada 3 batasnya. Nah, batas-batas itu sendiri ada 3, yaitu pertama batas laut teritorial. Nah, batas laut teritorial adalah bagian laut terlebar 12 mil laut diukur dari garis dasar kepulauan ke arah laut lepas. Yang kedua ada batas landasan kontinenter. Batas landas kontinenter adalah laut dan tanah yang terletak di laut teritorial hingga tepi benua. Landasan kontinenter memanjang dari pantai hingga kedalaman laut, serta
100 meter sampai 200 meter. Yang ketiga, ada batas zona ekonomi eksekutif. Nah, bisa disebut juga dengan JE. JE itu ada dua bumi dari dasar ke arah laut bebas. JE adalah kewenangan pemanfaatan supaya laut maupun di bawah lautnya. Jadi ini kita bisa mengambil sumber dayanya seperti ikannya atau sumber daya yang lain-lainnya dimanfaatkan untuk negara kita sendiri dan kembali untuk ya. Nah, yang tadi selanjutnya ada sifat-sifat negara. Nah, sifat-sifat negara itu ada 3. Yang pertama, memaksa. Negara memiliki sifat memaksa. Negara untuk memaksa berbagai peraturan yang dibuatnya untuk ditaati oleh seluruh warganya, untuk memaksa berbagai peraturan yang telah dibuat pemerintah. Negara memiliki sarana seperti tentara, polisi, hakim, jaksa, dan sebagainya untuk menegaskan peraturan tersebut. Jadi, kita sebagai rakyat harus menaati peraturan yang telah ditentukan oleh negara. Nah, yang kedua, dan negara memiliki sifat monopoli, yaitu menunjukkan adanya hak negara untuk menentukan suatu tindakan tanpa adanya hak atau kewenangan yang sama dengan pihak lain. Nah, yang ketiga, negara memiliki sifat mencakup semua kekuasaan negara, perilaku bagi semua orang di negara yang bersangkutan, kecuali semua harus menaati peraturan yang telah dibuat dan melanggar sanksi dengan peraturan yang berlaku. Jadi di dalam mencakup ini pemerintahan ataupun tadi aparat polisi, jaksa itu tidak memandang bulu. Nah, yang salah tetaplah salah meskipun dia sebagai pejabat ataupun dia sebagai rakyat biasa. Nah, jika mereka salah tetap akan dikenakan sanksi. Nah, kenakan sanksi itu banyak, ada penjara. Nah, dalam penjara itu ada beberapa hukuman yang ringan ataupun yang berat. Nah, materi selanjutnya yaitu konstitusi. Nah, konstitusi memiliki 2 pengertian, yaitu pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Nah, dalam pengertian yang sempit, konstitusi itu hanya mencakup pada ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis. Nah, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur konstitusi. Nah, unsur-unsur konstitusi ada 3. Nah, yang pertama, perwujudan dan perjanjian masyarakat. Yang kedua, piagam yang menjamin hak asasi manusia. Yang ketiga, format atau kerangka bangunan pemerintahan. Nah, dari selanjutnya adalah perubahan konstitusi. Apa itu konstitusi? Nah, ketentuan-ketentuan dalam perubahan konstitusi itu ada menurut undang-undang sesuai pasal 37 adalah sebagai berikut. Ada 5 ya, anak-anak. Nah,
Disebutkan yang pertama, unsur perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR itu sendiri. Nah, yang kedua, setiap perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang disusun untuk diubah seperti alasan-alasannya. Nah, yang ketiga, untuk mengubah pasal-pasal itu Undang-Undang sidang MPR dihadiri oleh kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR itu sendiri. Nah, yang keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Nah, yang terakhir, yang kelima, khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Ya, materi selanjutnya ada peran konstitusi dalam kehidupan bernegara. Nah, berikut ini beberapa peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Nah, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, agar negara menjalankan dengan tertib dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Nah, menurut tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap rakyatnya yang menurut tujuan konstitusi membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah menjamin hak-hak rakyat yang diberikan dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Peran konstitusi bagi kehidupan bernegara adalah untuk memberikan landasan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, suatu negara membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Nah, karena materi sudah selesai, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang telah Ibu paparkan? Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Nah, tadi Ibu sudah memberikan tugas untuk kalian mengenai materi yang telah Ibu paparkan barusan. Nah, tugas itu dikerjakan kalian pada sore hari ini, kemudian kumpulkan tugas itu di grup WhatsApp. Nah, jika nanti ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas atau mengenai materi yang telah Ibu sampaikan, bisa ditanyakan melalui grup itu. Nah, karena sudah selesai, Ibu akan menutup pertemuan pada pagi hari ini. Nah, tadi kan kita awal berdoa, maka kita ditutup dengan berdoa juga dong. Nah, untuk ketua kelas bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Yuk kita berdoa dimulai. Amin.
Nah, sekian dari Ibu. Jika ada yang kurang bisa ditanyakan melalui grup ya. Nah, tapi masih pada semangat kan? Nah, sekian dari Ibu. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, jangan ditiru, tapi tirulah hal-hal baik. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.